warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juga Wulandari. Saya mahasiswa sejarah dari UIN Ki Haji Ahmad Sitohang Jember. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan makam waliullah yang ada di Desa Karangmurwo. Makam ini itu merupakan makam dari seorang Syekh Habib Muhammad bin Abdurrahman bil Faqih. Nah, beliau merupakan seorang ulama yang berasal dari Madura yang makamnya ditemukan di desa ini. Nah, untuk selengkapnya akan dijelaskan pada video wawancara selanjutnya. Kalau makamnya sih lama, cuman kan karena makamnya itu bukan warga sini, jadi kita nggak pernah memahami kalau makam itu makamnya seorang wali ya. Karena beliaunya ini asalnya dari Madura. Yang tahu ya keluarganya Madura. Setiap tahun memang diziarahi oleh keluarganya dari Madura. Cuman baru tahun 2023 ini sama yang di Madura baru dibangun. Karena kemarin-kemarin nggak bisa dibangun karena dilarang sama apanya. Sekarang ini anak dari cicitnya, nanti itu. Itu cicitnya yang bilang kalau pihak sini. Nah, untuk pembangunan itu memang bilang sama pihak sini, terus disaksikan kalau beberapa warga itu memang sering menyaksikan kalau setiap tahunnya itu ada orang-orang itu. Jadi yang lebih mengerti itu semua warga sekitar sana. Nah, dari warga sekitar itu yang dijadikan referensi untuk mengiyakan pembangunan. Dan pembangunan itu juga bisa dibilang dimusyawarahkan karena tokoh-tokoh di salah satunya ya tokoh masyarakat yang terbiasa di makam satu, yang kedua melibatkan pejabat pemerintah di bawah seperti saya RT sama RW. Jadi sudah duduk bersama dan mengiyakan disilakan dibangun, dan tanah itu ternyata tanah wakaf dari warga untuk umum, bukan tanah umum ya, udah kan ya. Terus yang punya tanah wakafan juga mengiyakan, ada izin sudah gitu. Semua dana pembangunannya dari sana, warga sini cuman pekerjaannya saja. Jadi diangkatnya makam itu seperti itu. Dan bahkan makam itu ciri khasnya makam Madura, bukan ciri khas makam-makam yang turunannya ada karena kata. Terus kayak nisannya itu yang saya lihat tuh emang bentuknya dari Madura sama Pak, emang gitu. Sama. Jadi yang kakek buyutnya yang di sini itu yang di Madura itu sama bentuknya. Ciri khasnya ya. Dari turun temurun sudah. Terus itu sosoknya itu siapa, Pak? Habib Muhammad Abdurrahman bin Faqih ini sebetulnya tokoh di Madura. Nah, kakek-kakeknya di atas itu dulu masih zaman kerajaan, ya juga sebelum di kerajaan tanah atau penasehat tadi itu turun temurun ketika di zaman Belanda. Pada zaman itu terjadi agresi, dan kembalinya Belanda itu menang karena pejuang-pejuang itu kan kalau dulu rata-rata kan santri pondok-pondok, jadi ditangkapilah kiai-kiainya yang bergelar Habib, Syekh, Kiai, itu ditangkapi semua. Kan kalau kita yang tokoh nasionalnya kan kayak Semasari ditangkap sama dibawa dipindahkan ke Rengas Dengklok, seperti itu kan sejarahnya. Itu sejarah yang terbaca oleh data. Ini yang tidak terbaca oleh data. Dari ditangkapnya itu beliau melarikan diri ke Jawa dan nyampailah ke daerah Jember. Beliau numpang ke Warga dan Bintang dan sampai meninggal di sini. Ditanya ke keluarganya, ternyata beliau di sana itu seorang yang bisa dibilang lagi karena kebanyakan karomahnya. Bisa dibilang kalau orang dulu orangnya sakti gitu. Banyak karomahnya. Terus ketika beliau hijrah atau meninggalkan ini karena memang ditangkap sama orang Belanda,
Jadi orang Madura itu merasa kehilangan. Ketemunya di sini karena mungkin ada komunikasi ya. Kalau orang sini kan kalau tidak dikasih tahu ini kan enggak ada. Jadi di sini tidak ada istilahnya pondoknya, tidak ada istilahnya pernah ngajar apa gitu. Itu enggak. Nggak tahu gimana. Kalau itu orang sini. Yang lebih tahu yang di Madura. Makanya kan saya cerita ini juga saya dapat ceritanya dari yang di Madura. Saya hanya meneruskan. Masyarakat sini itu biasanya sering Alhamdulillah masyarakat sini antusias. Terus di setiap kayak tadi malam ini ada ya kita ada ngaji tahlilan budaya seperti itu, terus sama ada diisi oleh ngaji kitab. Ngaji kitab itu Habib Hussein Al-Dor juga kuliah di sini, itu misi kita. Jadi kita kuliah setiap malam. Makam yang lain itu warga sekitar juga. Cuma kita tidak berubah jaraknya, cuma dinaikkan aja posisi di bawah diataskan, cuma posisinya itu warga sekitar. Nah, makanya satu dari itu. Lainnya itu ada makam warga itu. itu cuma satu aja. Satu aja. Di sana juga Yuk ya cuma satu itu. Karena di sini juga turunan-turunannya di sini juga ini tidak ada kayak ada sih turunannya yang dari dia beliau beristri yang tapi istrinya ini punya anak. Itu ada kalau di sini turunan istrinya di situ ada yang di Ajun di kali ini ada yang di Mancing. Jadi ketika datang itu ya datang semua. Jadi memang kejelasannya di sana. kalau itu makamnya itu emang dari dulu udah ada perbedaan dengan punya masyarakat atau Tidak ada perbedaan di awalnya. Dibangunnya ini baru ada perbedaan. Cuman makam itu sama dengan umumnya di awal. Cuma banyak diziarahi sama keluarga seperti datang dua mobil, tiga mobil, yang dari Madura. Jadi ketika diangkat baru dibentuklah karena memang mungkin saudaranya ya jadi dihapus. Tapi itu melalui musyawarah. Tapi tokoh masyarakat yang ke dalam artian yang suka ngurusin makam. Jadi 2 RW kan. Jadi di RW sana saya ambil yang biasa ngurusin makam itu yang kita ambil. Bukan tokoh politiknya, bukan tokoh gitu aja. Kalau makam waliullah itu asal usulnya orang Madura. Habib waktu itu perjalanannya dari Madura ke sini itu waktu penjajahan Belanda. Terus kenapa bukan dinamanya Habib? Makam itu masalahnya sama orang Belanda itu kalau namanya Habib langsung tembak. Terus yang kedua itu namanya makam itu Abdurrahman. Kalau ingin tahu ini orangnya fotonya ada. Gitu kan. Ini nggak asal usulnya orang ini dari waktu itu dari Madura itu bawah orang 100 lebih. Yang nolong ini dari tengah laut kapalnya itu pecah kan? Asal usulnya dari Madura ke Jember ini. Ini perjalanan dari Turki, Yaman, Bangladesh sampai Singapura, Thailand langsung Madura. Asal usul. Jadi bukan orang Madura. Iya. Asal usulnya dari Turki punya keluarga di Madura. Yaitu Habib ini kan dicari orang Belanda dari Madura ke Jember ini, ke Jawa Timur, Jember ini maksudnya bawa orang 100 orang. Pas di tengah perjalanan laut itu kapalnya tuh pecah, kena
bukan kena bom Belanda. Nah, dianya itu kan orang waliullah, katanya saudaranya tuh mbak ya, yang sini itu manggil ikan enus. Jadi semua semua muridnya ini yang nolong ikan nus, buat ikan pe itu, ikan pe itu, sampai ke Tian. Nah dari Tian itu murid-muridnya disuruh pencar semua, jalan sendiri-sendiri. Jadi semua 100 orang itu gak ada yang meninggal, gak ada yang kena Belanda, cuma pimpinan ini meninggalnya di sini. Nah itu barang siapa yang mau main makam ini, andaikan barangnya kehilangan, TV apapun yang hilang rumah ini, 1 jam dikasih sapu lidi satu, ditaruh di dalam rumah, dikunci semua, barang yang hilang itu kembali semua. Itu pernah beneran kembali? Iya, dari ini kan dari Madura, anaknya ini, cucunya ini punya pondok di Pamekasan, Nurul Quran, penghafalan Quran, sampai sekarang ada di sana, Pamekasan. Kalau dari kota apa tuh, Suramadu, kota Lunalun, ada pondokan Nurul Quran. Mungkin anak orang Madura tahu semua di pondok kampus ini, Nurul Quran ya ini anunya, satunya. Ini penghafalan Quran, jadi murid-muridnya itu banyak. Kayak ini mbak, ya, kayak Habib Lutfi bin Yahya, dengar kan? Kemarin malam Jumat kemarin itu ada Gus Yusuf dari Probolinggo, dari Lumajang. Enggak, Ciaro. Terus Gus Fikri dari Lumajang datang juga ke sini. Bawah orang 20. Tuh, Mbak. Itu apa, makamnya itu orang sini langsung nemunya gimana? Kira-kira tahun berapa? Ini sebelum corona, dianya itu datang, Mbak. Saudaranya yang dari Madura itu datang. Bahwa waktu haul yang ke 401 itu dibilangin, Cong, mau andekan sama Madura sama Jawa? Jawa. Le, di Jember, daerah Mangli ono makam waliullah. Iku abahnya kamu, cucunya cicit, yang nyari kan cicitnya, abahnya. Itu kira-kira umur berapa gak tahu, dah itu kurang jelasnya lupa guys. Berapa tahun yang lalu dia kesini nggak, ke rumah ke saya, izin. Waktu sebelum corona datang, duduk di situ. Makanya kalau kita sesama nggak tahu lah, kalau kita nggak tahu kalau ada orang duduk barang halus kan nggak kelihatan gitu. Yang tahu cuma Habib. Nah, dianya itu tahu. Pak RT, saya izin mau bangun makam ini. Masalahnya ini makam waliullah. Ini turunan waliullah Rasulullah yang 36, yang ke-36. Itu responnya masyarakat gimana? Kalau masyarakat mendukung, ya gak ada masalah di sini. Bangun aja, masyarakat enggak ngasih apa. Uang itu dari Madura semua. Memang kemarin itu banyak orang yang mengeluhkan ini dan itulah. Sekarang enggak. Kalau kita, ya orang itu jangan percaya di makam lah. Cuma percaya yang kuasa. Kita meminta jangan di makam, hukumnya kan apa? Cuma sambung doa. Gitu aja. Niatnya kita ya sambung doa, yang ngaji. Kalau orang NU, kalau orang Muhammadiyah kan dilarang. Orang NU ngaji di makam, terutama makam kita semua, orang tua dulu. Orang kita dua yang meninggal, rumah saya, istri orang tua saya meninggal semua. Izin dulu abi wa umi ya. Kalau kita, apalagi di sini ada orang tua
mertua saya sudah meninggal, mbah sudah meninggal. Ini Mbak, waktu pengajian kemarin, waktu Isra mulut mulut itu anak saya kan indigo, yang perempuan ini indigo. Waktu Allahumma sholli ala Muhammad, selawatan, orang makam itu lari semua, Mbak. Yang meninggal itu di pinggir semua, Mbak, melihat kita. Orang yang kalau kita sampai nggak mungkin kelihatan, yang kelihatan orang indigo, Mbak. Anak saya pulang, Mbak. Ya, aku mau pulang. Kenapa? Itu orang yang sudah meninggal lari semua ke utara pakai surban putih-putih, pakai kafan semua. Berdiri sini, gini semua banyak dari selatan sana. Nah, kalau orang yang punya ilmu mata batin yang orang yang meninggal Habib itu, Habib Abdurrahman Fakih itu berdiri gini. Banyak orang teman-teman kita, mungkin anak kampus UIN, banyak video gini. Yang namanya Habib Abdurrahman bin Fakih itu ya, mungkin kelihatan. Di bawahnya tuh berdiri gini orangnya. Iya. Ada kelihatan waktu muncul loh. Waktu kita hendak niat lah hasilnya. Kita mau niat video orang-orang kan yang waktu selawatan itu. Keluar. Waktu cak iki sopo, partai iki sopo, enggak no. Saya masa saya lihat waktu ada apa itu son, enggak ada orang di belakang son. Itu. Kalau orang yang merinding waktu mau bangun ini banyak yang di situ di video sama Habib Yusuf, Gus Yusuf itu pendiri Nahdlatul Torekoh se-Indonesia sama Habib Lutfi ya itu di video ini ada orang berdiri gini orangnya tuh berdiri pakai songkok lengan panjang putih sarung putih. Padahal satu teman-teman waktu ada Habib Lutfi Yahya sama Gus Fikri, Gus Yusuf, Abdurrahman bin Fakih, Gus apa itu? Gus Andi, gak ada yang pakai baju putih. Cuma itu si anehnya itu Pak RW juga tahu Pak RW. Sini Habib Gus Yusuf, sini orangnya, sini Pak RW, sini Gus Fikri, ini Gus Arif, Gus Yahya di sini. Sini saya, yang video itu dari sini, muridnya Abdurrahman Fakih yang dari Madura. Kenapa orang yang putih di sini serban putih ini? Wajahnya kayak kurang jelas, Mbak. Kita ini jangan percaya ke makom lah, tapi kita cuma tahu asal usulnya. Saya ini ceritakan dari wujudnya nih, Mbak. Ini tuh bangunannya rencananya bagaimana, Pak? Apakah itu Ya seperti itu. Iya, nggak boleh. Sama saja boleh, masalahnya makom itu kan khusus warga sini nggak boleh bangun ngisi makom ini di sini, sama saya diharamkan. Kenapa? Masalah makom itu bukan tanah kita, tanah milik semua warga Karangtuluan. Terus siapapun yang mengizin apabila nanti kekurangan tempat itu akan dibongkar. Kalau banyak kok mahasiswa yang masuk ke sini. Mana dari mana ya Mas? Ini gini Mbak ceritanya ya. Aku Mbak ya mau cerita lah asal usulnya. Andaikan sampai mau ziarah makam waliullah, itu kemarin waktu bangun ini ada Rabu, mungkin Rabu benar ada itu orang waliullah juga istilahnya Habib. Rabu itu mulai kalau mondok sama di sana mulai 10 tahun 12 tahun nggak pernah ketemu sama Rabu. Kemarin itu waktu bangun makam makam siapa ini? Makam Habib. Ya bagus. Ya itu assalamualaikum hilang. Rabu. Ya itu kalau orang banyak masih kemarin aku bilang kalau mau sampean mau ziarah makam, insya Allah sampean kalau dari timur
mampir di Ki Haji siapa Ahmad Siddiq, kedua sini, ketiga Habib Soleh itu, keempat terus yang itu ke Pasuruan itu terus kan aslinya gitu. Tapi kita ini kan banyak orang yang curiga ini dan itu, cuma menurut saya ini sebagai RT, warga mau ngaji di makam silakan tiap malam semua, banyak anak win-win tuh masuk sini ngaji ya sama warga gitu. Warga saya tuh ngasih makan tiap semua, dikasih makan, dikasih apa keenaknya lah gitu mbak ya. Alhamdulillah saya dulunya nggak pernah makom ini, nggak ya kerja ya kerja gitu. Alhamdulillah cukup. Nggak pernah kan ya, saya itu kan mau samudon aja mbak, bukan minta yang ini dan itu. Kalau kita minta ya yang kaya, kalau cari ya ada mungkin kaya. Nah, cuma kalau saya ini yang penting baru. Jadi biasanya kalau malam Jumat juga ada pengajian. Iya. Ada doa gitu. Iya, sudah jam 8 saya kan ketua pengajian yasinan di masjid itu jam 8 mulai wes laki-laki ajar itu mbak, kecuali untuk maulud nabi istilahnya, terus Jumat Kliwon itu biasanya ini mau ngadakan pengajian lagi di situ. Alhamdulillah mbak, selama ada pengajian pakai sound besar, pakai ini dan itulah cukup lah mbak. Kemarin anak-anak pramuka UIN, anak-anak UIN itu, anak pramuka, anak nuris barang itu saya undang semua. Alhamdulillah nggak pakai biaya mbak, sarong andekan 2.400.000 saja sama orangnya ya cukup. Malah Habib dari Madura datang, ini mau call yang ke 400 ke berapa gitu. Habib Lutfi bin Yahya itu kalau di sini. Kalau kita cuma kur saya ini orang awam mbak, sebatas RT gak ada apa-apanya lah. Kalau kalau orang ini kan sudah tahu ini dan itu nah, enaknya itu katanya anak orang-orang yang punya ahli marifat indigo yang bisa melihat itu tiap jam 2 makom itu keluar keliling betapa ya. Iya. Nah, yang almarhum lagi yang sudah meninggal, malah ada yang ini orang mertua saya jam 2 waktu mau sholat Jumat Legi itu, sholat apa di masjid sendirian keluar putih berdiri serban. Terus ada Pak D saya waktu mau sholat subuh jam 3 ada yang keluar dari makom itu seperti dibuntuti itu dari belakang dikasih nah, sampai di masjid diantarkan sendirian. Nah itu ini mertuanya Ustaz Tasim ini. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, saya ini mau pengajian arisan supaya kena gimana Bib? Kalau kena saya ingin masih makan orang-orang malam Jumat besok. Malam Kamis itu minta doa mau keluar, mau pengajian di masjid itu arisannya. Arisan dapatnya 600 mungkin. Istri saya ketuanya. Langsung keluar minta izin. Ya maaf loh. Assalamualaikum Bib. Saya minta sama untuk Habib supaya arisan kena Habib. Nanti kalau kena orang yang ngaji di makam langsung kena sungguhan ya, orang nggak rezeki mungkin lah. Kemarin juga orang pondokan Anuria itu kali winning dan Kawang Alun, dia kecelakaan berapa tahun nggak sembuh. Ya itu ini aja Pak, maaf loh Pak, sampai doa ambil air itu kuat. Terus gimana Pak? Ya minta Assalamualaikum Bib, saya nggak bisa jalan, tolong sembuhkan Habib. Itu bilangnya orang laki-laki sepuh itu orang tua itu. Terus gimana Mas? Al-Fatihah Mas, baca Al-Fatihah Pak Yasin apa anu sama doa itu yang penting sudah itu sembuhkan airnya itu Bu. Keluar Fred malam semua datang lagi Mas, saya kesini nggak pakai tongkat Mas, kan mau masuk gini-gini orangnya Mbak, maaf loh itu bukan penipu, saya tanyakan orang sini, aku bilang seperti itu. Oh, hebat Pak RT, yo aku yang hebat. Ngedewis serius soalnya busuk lah, aku udah busuk gitu.
bareng udah pakai tongkat gitu. Ya amit aja biasa gini-gini. Enggak langsung biasa. Pas datangnya orang itu mesti jam 11 malam sama orang 4 orang 3. Langsung kemarin tuh biasa jalannya wis. Maaf loh mbak, namanya kecelakaan bukan sakit dari yang kuasa. Ini geser king jalannya tidak pakai tongkat. Alhamdulillah. Itu airnya gitu sendiri. Enggak ada banyak di dalam. Terus sebelum ditemukan katanya titiknya itu warga sini nggak tahu Pak. Enggak tahu itu makam itu sering dia lah tempatnya jemuran, tempatnya ayam. Maaf loh, orang-orang lang dalam itu wes yang mana orang nggak tahu. Iya seperti makam biasa. Apalagi yang sekitarnya itu kan tidak punya tempat jemuran. Jadi menjemurnya itu di makam. Nggak tahu mbak. Namanya kayak kita kan orang awam nggak kelihatan. Itu mbak. Sudah tahu nggak berani dia. Ada pintar. Kita lihat orang yang ini dan yang orangnya itu orangnya duduk itu. Tapi kalau aku ya nggak dilingkah ya biasa nggak tahu kan kita ini kan nggak sama mbak. Terus pas tahu lokasinya kalau itu makamnya itu dari orang-orang ini. Malu mbak kalau orang kiai yang kiai ulama itu mayoritas kiai mata batin itu dulu dari Tawang Alun sudah duduk dianya tuh, duduk hadap ke sana surga. Memang ya gimana lagi kalau kita nggak tahu apa-apa. Aku dikasih tahu ceritanya aja mbak, masalah endat itu saya kurang tahu.